Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Syahiradisti dari kelas 11 Bisnis Retail 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan dan pembukuan dengan topik perencanaan dan evaluasi keuangan bisnis retail Islami. Yang pertama yang akan kita bahas, pengertian manajemen keuangan bisnis retail Islami. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan, seperti penggandaan dan pemanfaatan dana untuk bisnis. Dalam bisnis retail Islami, manajemen keuangan harus 1. Sesuai prinsip syariah, yaitu tidak mengandung riba, gharar, dan masyir. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dan transparansi. Dan yang ketiga, memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Perencanaan keuangan dalam bisnis retail Islami. Perencanaan keuangan adalah proses menyusun strategi keuangan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Dalam bisnis retail Islami, perencanaan keuangan mencakup sebagai berikut. Perencanaan keuangan dalam bisnis retail Islami mencakup 1. Penyusunan anggaran budgeting, meliputi menyusun proyeksi pemasukan dan pengeluaran, memastikan dana tersedia untuk keperluan operasional dan investasi. Harus menghindari pendanaan dari sumber non-halal. Yang kedua, penentu sumber dana, meliputi dana pribadi, peminjam tanpa riba, misalnya dari koperasi syariah, atau investor syariah, mudharabah atau musyarakah. Tidak menggunakan kredit berbunga. Yang ketiga, estimasi modal, meliputi modal kerja, aset lancar, kewajiban lancar. Digunakan untuk memberi stok, membayar karyawan, sewa toko, dan lain-lain. Yang keempat, perencanaan arus kas, cash flow planning, meliputi memprediksi penerimaan dan pengeluaran kas agar usaha tetap liquid. Harus memperhitungkan pembayaran zakat jika sudah mencapai nisab. Evaluasi keuangan bisnis retail Islami. Evaluasi keuangan adalah proses menilai kinerja keuangan berdasarkan data real selama periode tertentu. 1. Laporan keuangan yang diperlukan, meliputi laporan laba rugi, menunjukkan profitabilitas bisnis, neraca, balance sheet, menunjukkan posisi keuangan pada suatu waktu. Laporan arus kas, cash flow statement, menunjukkan aliran masuk dan keluar kas. 2. Analisis kinerja keuangan, meliputi menggunakan rasio keuangan seperti rasio laba bersih, rasio lancar, perputaran persediaan. Evaluasi harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keberkahan, dan etika syariah. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi, meliputi menentukan strategi perbaikan, memutuskan efisiensi biaya atau ekspansi usaha, meninjau kembali kepatuhan terhadap prinsip syariah. Praktik keuangan Islami dalam retail. Yang pertama, aktivitas pinjaman usaha. Praktik konvensional, kredit berbunga. Praktik Islami, kardul hasan, dan musyarakah. Yang kedua, aktivitas investasi. Praktik konvensional, saham biasa. Praktik Islami, sukuk, dan saham syariah. Yang ketiga, aktivitas laba. Praktik konvensional, fokus laba maksimal. Praktik Islami, laba halal dan berkah. Dan yang keempat, aktivitas zakat. Praktik konvensional tidak diwajibkan. Praktik Islami, kewajiban bagi usaha yang memenuhi nisab. Contoh kasus,
Toko retail syariah, Amanah Mart, memiliki modal awal 100 juta. Mereka membuat anggaran tahunan dengan proyeksi penjualan 300 juta dan biaya operasional 250 juta. Setiap akhir bulan, mereka membuat laporan arus kas dan menghitung keuntungan. Jika dalam 1 tahun laba bersih 30 juta, maka mereka menyisakan zakat sebesar 2,5% dari laba bersih, yaitu 750.000, untuk disalurkan ke yang berhak. Kesimpulan materi yang sudah saya bahas, perencanaan dan evaluasi keuangan dalam bisnis retail Islami bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keberkahan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan manajemen keuangan yang baik, bisnis retail Islami dapat berkembang secara sehat, profesional, dan bertanggung jawab secara sosial. Thank you, semoga pembahasan hari ini dapat membantu kalian semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.